Seri 8 Bukek Xiansu. Sepasang Pedang Iblis. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 48. 9 orang jagoan Nepal yang merasa berjasa dan bergembira, tidak dapat menahan kegembiraan hati mereka dan terdengarlah suara mereka bernyanyi-nyanyi dalam bahasa Nepal ketika mereka membedal kuda tunggangan mereka mendahului pasukan karena memang mereka menjadi pelopor. Aneh dan janggal sekali suara mereka itu, suara asing yang bergema di sepanjang hutan yang dilalui pasukan itu. Kadang-kadang suara nyanyi hiruk-pikuk panjang pendek itu diseling suara ketawa dan teriakan-teriakan mereka bersenda gurau. Semua ini diperhatikan dan didengarkan oleh Milana yang duduk dengan sikap tenang di atas kudanya. Dara perkasa ini merasa berduka mengingat akan kehancuran Tian Liongpang dan kematian tokoh perkumpulan ibunya. Namun sedikit pun dia tidak merasa gelisah atau takut. Hanya terpaksa dia ditawan. Akan tetapi setiap saat ia bersiap untuk melawan dan memberontak jika terdapat kesempatan. Satu-satunya hal yang dikhawatirkannya hanyalah keadaan ibunya. Ibunya belum tahu akan malapetaka yang menimpa Tian Liongpang dan dia tidak tahu di mana adanya ibunya, akan tetapi dia dapat menduga bahwa tentu ibunya juga terancam bahaya besar yang direncanakan oleh Koksu dan kaki tangannya. Dengan sikap angkuh dan agung Milana mengerling kepada Tian Tok Lama dan Panglima Betikong yang menunggang kuda di dekatnya. Panglima itu menjadi orang kepercayaan Koksu dan kedua orang ini, terutama Tian Tok Lama, yang mengawal dan menjaganya. Kalau saja tidak ada pendeta Tibet itu, agaknya masih ada harapan baginya untuk meloloskan diri. Akan tetapi pendeta gundul itu benar-benar amat lihai. "Tidakkah dudukmu, Nona? Menyesal sekali, terpaksa kami membelenggu kedua tanganmu." Terdengar Panglima Betikong berkata. Milana tidak menjawab, juga tidak menoleh sama sekali, melainkan tetap duduk tegak memandang ke depan seolah-olah tidak mendengar suara Panglima itu. Betapapun juga, dia adalah putri ketua Tian Liongpang, malah lebih jelas lagi, putri dari Putri Nirahai. Dia adalah cucu kaisar. Kedudukannya jauh lebih tinggi daripada kedudukan seorang panglima pembantu Koksu. Dengan pikiran ini, Milana dapat duduk dengan tegak dan sikap agung dan sikap ini terasa sekali oleh Betikong maupun Tian Tok Lama. Tiada gunanya bersikeras. Hanya orang bodoh dan tidak bijaksana saja yang tidak mampu menghadapi kekalahan dan berkeras kepala. Kembali Betikong berkata karena dia pun tahu bahwa darah jelita dan perkasa itu adalah cucu kaisar, merupakan seorang tawanan yang amat penting dan membuat dia merasa tidak enak sendiri. Milana tersenyum mengejek, mengerling dan berkata, "Perlu apa banyak cerewet? Tunggulah saja kalau sampai kalian terjatuh ke tangan ibuku." Pada saat itu, sebelum Betikong atau Tian Tok Lama menjawab, tiba-tiba terdengar teriakan mengerikan di sebelah depan. Sampai 3 kali terdengar jerit mengerikan itu, jerit memanjang, jerit orang yang ketakutan, jerit kematian. Setelah gema suara jerit itu lenyap, yang terdengar hanya derap kaki kuda dan suasana menjadi menyeramkan dan menegangkan sekali. Harap Chiang Kun menjaga dia baik-baik, Pinceng akan mengadakan pengawalan di belakang. Kumpulkan semua tenaga untuk mengawal dia, kata Tian Tok Lama. Betikong mengangguk, kemudian memanggil para panglima dan jagoan-jagoan Nepal, dan pasukan itu bergerak maju, Milana di tengah-tengah mereka, dijaga ketat. "Apakah yang terjadi? Siapa yang menjerit tadi?" Betikong bertanya. Para pelopor, jagoan-jagoan Nepal itu mengangkat bahu. "Kawan-kawan yang berada di depan tentu akan dapat memberi keterangan nanti," kata mereka. Mereka adalah 3 orang di antara 9 jagoan Nepal yang tadi bernyanyi-nyanyi dan tertawa-tawa. Adapun yang 6 orang lain telah mendahului gerakan pasukan sebagai pelopor dan pembuka jalan, juga sebagai pengawas agar jalan yang akan mereka lalui aman. Milana tetap duduk tegak di atas kudanya dengan tenang. Dikurung di tengah-tengah antara para panglima dan jagoan Nepal, kudanya lari mencongklang, membuat tubuhnya terayun-ayun mengikuti gerakan kuda, dan rambut Dara yang panjang itu berkibar. Mereka memasuki bagian hutan yang lebat dan keadaan sudah mulai suram dan agak gelap. "Hai! Lihat di depan itu!" Tiba-tiba Betikong berteriak, disusul seruan-seruan kaget para jagoan Nepal yang cepat membalapkan kuda mereka menuju ke depan di mana tampak sesosok tubuh orang bersorban membujur di atas tanah. Milana memandang dengan jantung berdebar.
Dari jauh saja dia sudah dapat melihat bahwa orang yang rebah di atas tanah di tengah jalan itu tentulah seorang di antara jagoan Nepal yang tadi bernyanyi-nyanyi. Dugaannya memang tepat. Setelah mereka datang dekat dan para jagoan Nepal bersama Panglima Betty Kong meloncat turun dari kuda memeriksa, ternyata bahwa tubuh itu adalah mayat seorang di antara para jagoan Nepal yang mendahului jalan. Rebah telentang dan tewas dengan sebatang pisau, pisaunya sendiri yang menjadi kebanggaan para jagoan Nepal itu, menancap di tenggorokannya. Tiba-tiba terdengar derap kaki kuda membalap dari arah depan dan belakang. Hampir berbareng dua orang penunggang kuda itu tiba di situ. Yang datang dari belakang adalah Tian Tok Lama yang telah mendengar akan kematian seorang pembantunya dari Nepal. Adapun yang datang dari depan adalah seorang jagoan Nepal lain yang bermuka pucat dan yang begitu datang melapor dengan suara terengah-engah kepada Tian Tok Lama. Celaka! Di depan ada lagi 3 orang teman yang tewas. Tian Tok Lama terkejut dan marah sekali. Sambil mengeluarkan suara menggereng keras dia melayang turun dari atas punggung kudanya, berdiri dan memandang ke depan, mulutnya mengeluarkan suara yang nyaring melengking sampai bergema di seluruh hutan. Pinceng Tian Tok Lama memimpin pasukan khusus dari Koksu. Siapakah begitu berani mati mengganggu kami dan membunuh 4 orang anggota pengawal pasukan kami? Semua orang diam dengan hati tegang membuka mata dan telinga menanti jawaban dan keadaan di hutan itu sunyi sekali, sunyi dan menyeramkan. Sampai 2 kali Tian Tok Lama mengulang teriakannya namun belum juga ada jawaban. Suara Milana yang tertawa mengejek memecahkan kesunyian yang menyeramkan itu. Mengapa kalian begini ketakutan? Dara itu mengejek, hanya untuk memperolok orang-orang yang dibencinya itu. Dia sendiri tidak tahu siapa pembunuh orang-orang Nepal itu, tidak dapat menduga apakah pembunuh itu kawan ataukah lawan. Melihat caranya membunuh jagoan-jagoan Nepal yang lihai jelas dapat diduga bahwa pembunuhnya tentulah seorang yang memiliki kepandaian tinggi. Akan tetapi dia yakin bukan ibunya yang melakukan hal itu. Cara yang dipergunakan ibunya selalu terbuka, tidak suka ibunya membunuh lawan secara menggelap macam itu. Ibunya adalah seorang gagah perkasa sejati sedangkan cara yang dipergunakan pembunuh ini menyeramkan penuh rahasia. Tiba-tiba terdengar suara yang nyaring, seolah-olah menyambut atau menjawab pertanyaan mengejek dari Milana tadi. Kalau Nona Milana tidak segera dibebaskan, sebentar lagi bukan hanya para pelopor yang tewas, melainkan seluruh pasukan. Berani melawan dan menghina tunanganku, berarti bosan hidup. Diam-diam Milana terkejut dan kecewa sekali mendengar suara yang dikenalnya itu. Dia merasa gelisah. Tahulah dia bahwa yang membunuh orang-orang Nepal itu adalah pemuda Pulau Neraka yang amat dibencinya itu, dibenci akan tetapi juga ditakutinya. Namun tentu saja darah jelita ini tidak memperlihatkan rasa khawatirnya dan masih tetap bersikap biasa dan tenang seolah-olah tidak pernah terjadi sesuatu yang membuat dia merasa khawatir. Tentu saja Tian Tok Lama menjadi marah sekali. Dia tidak tahu dan tidak dapat menduga siapa orang yang mengeluarkan kata-kata sombong itu, akan tetapi dia menduga bahwa tentulah orang itu berniat merampas tawanan. Satu-satunya orang yang ditakutinya di dunia ini hanyalah pendekar super sakti, dan biarpun dia tahu bahwa ketua Tian Liongpang juga amat lihai dan mungkin saja ketua itu tiba-tiba muncul untuk menolong putrinya, namun dengan bantuan para jagoan-jagoan Nepal dan pasukannya yang kuat, dia merasa cukup kuat menghadapi bekas putri kaisar itu. Siapa berani main-main dengan Pinceng? Harap suka keluar untuk bicara. Kembali Tian Tok Lama mengeluarkan seruan dengan pengerahan kaikang sehingga suaranya mengandung getaran berpengaruh. Blar! Sebuah ledakan keras mengejutkan semua orang. Tempat itu menjadi gelap tertutup asap hitam. Seorang panglima yang berlaku waspada cepat meloncat dekat kuda yang diduduki Milana untuk menjaga jangan sampai dalam keadaan gelap itu tawanan yang penting ini dilarikan orang. Pasukan tenang, jangan gugup dan mudah dikacau orang. Asap ini tidak berbahaya. Tian Tok Lama berseru ketika ia mendapat kenyataan bahwa asap hitam itu tidak mengandung racun. Sedangkan dia sendiri diam-diam bergerak di dalam asap, memasang mata untuk mencari musuh yang melepas asap hitam tebal. Akan tetapi tidak tampak ada gerakan sesuatu, maka dia pun hanya berdiri dan bersikap waspada karena untuk bergerak di dalam selimutan asap gelap itu benar-benar merupakan bahaya, salah-salah bisa menyerang anak buah sendiri. Wir. Asap hitam membuyar tertiup angin yang menyambar-nyambar sehingga tak lama kemudian tempat di sekitar itu tidak begitu gelap lagi. Asap hitam mulai menipis. Tian Tok Lama memandang dengan mata terbelalak,
kaget bukan main melihat bahwa angin yang menyambar-nyambar mengusir asap hitam itu keluar dari gerakan kedua lengan seorang pemuda tampan yang tahu-tahu telah berdiri di dekat kuda yang ditunggangi Milana. Sedangkan seorang panglima tua yang tadi mendekati dan menjaga tawanan telah menggeletak tak bernyawa di kaki kudanya sendiri. "Keparat, siapa engkau?" Tian Tok Lama sudah menggerakkan tangan dan siap menyerang. Pemuda itu mengangkat tangan kanannya ke atas dan terdengar suaranya tertawa. Tian Tok Lama merasa seram. Pemuda itu tertawa, atau lebih tepat, memperdengarkan suara tertawa, akan tetapi mulut dan matanya tidak tertawa, hanya bibirnya bergerak sedikit. Persis mayat tertawa. "Hahaha, pendeta lama. Kalau aku menjadi engkau, aku tidak akan sembrono menggerakkan tangan menyerang." Sikap dan kata-kata pemuda itu membuat Tian Tok Lama ragu-ragu dan curiga. Dia tidak tahu siapakah pemuda aneh ini, kawan ataukah lawan karena keadaan masih agak gelap, bukan hanya gelap oleh asap, akan tetapi karena senja mulai mendatang dan tempat itu penuh dengan pohon-pohon besar. Akan tetapi ada sesuatu yang seolah-olah membisikkan kewaspadaan kepadanya, maka kini dia melangkah maju dan memandang penuh perhatian. Tiba-tiba pendeta lama itu terkejut. Kini dia mengenal pemuda itu, seorang pemuda yang masih remaja, akan tetapi yang memiliki sikap aneh luar biasa. Pemuda tampan yang mempunyai mata seperti mata iblis, mukanya agak pucat dan gerak-geriknya membayangkan ketinggian hati yang tidak lumrah. Pemuda dari Pulau Neraka yang pernah muncul di Padang Tadus ketika Tian Liongpang mengadakan pertemuan dan pertandingan. Hatinya menjadi agak lega. Pemuda ini bukan tokoh Tian Liongpang, dan sebagai seorang tokoh Pulau Neraka, pasti sekali bukan sahabat Tian Liongpang. Sungguh pun dia dan pasukannya tidak dapat mengharapkan sikap baik dari penghuni Pulau Neraka yang telah dibasmi oleh pasukan pemerintah itu. "Orang muda, kalau Pinceng tidak salah mengenal orang, engkau adalah orang yang pernah muncul sebagai tokoh Pulau Neraka, benarkah?" Mendengar ucapan Tian Tok Lama itu, para panglima dan jagoan Nepal terkejut, dan diam-diam mereka bersiap-siap dengan pasukan mereka mengurung pemuda itu. Sedangkan Milana yang diam-diam merasa cemas juga, tetap bersikap dingin dan tidak mau mengacuhkan mereka semua, duduk diam dan tegak di atas kudanya, memandang jauh. Pemuda itu adalah Wan Keng In, putra ketua Pulau Neraka. Pemuda yang tergila-gila kepada Milana itu, mendengar pertanyaan Tian Tok Lama tersenyum dingin dan hanya mengangguk dan memandang rendah, sama sekali tidak menjawab karena dia sudah menoleh lagi kepada Milana dengan pandang mata penuh kemesraan. Melihat sikap pemuda itu, diam-diam Tian Tok Lama mendongkol sekali. Dia tahu bahwa pemuda itu memiliki ilmu kepandaian yang lihai dan aneh, akan tetapi dia sendiri bukanlah seorang biasa yang mudah merasa gentar menghadapi lawan semuda itu. Apalagi melihat bahwa pemuda itu hanya seorang diri, tidak ditemani dua orang kakek seperti setan yang pernah menggegerkan pertemuan yang diadakan Tian Liongpang. Dengan adanya pasukan dan para pembantunya, tentu saja dia tidak takut menghadapi pemuda yang masih amat muda itu. "Orang muda, Pinceng harap engkau tidak begitu nekat untuk menentang pasukan pemerintah. Apakah engkau yang telah lancang membunuh orang-orang kami itu?" Kembali Tian Tok Lama bertanya. Dengan sikap acuh tak acuh, Wan Keng In memaksa mukanya mengalihkan pandang mata dari wajah Milana yang jelita kepada wajah Tian Tok Lama yang gemuk. Cuping hidungnya yang tipis bergerak, mengeluarkan dengus menghina, kemudian dia berkata, "Tian Tok Lama, tak perlu menggertak aku dengan nama pasukan pemerintah. Aku tahu pasukan apa ini, dan tahu pula apa yang akan dilakukan oleh Koksu bersama Pangeran Yao Qiong. Hahaha, apa kau kira aku tidak melihat betapa kalian membasmi Tian Liongpang? Sungguh bagus." Dapat dibayangkan betapa kaget hati Tian Tok Lama mendengar ucapan itu, dan semua anggota pasukan sudah meraba senjata. Akan tetapi karena pendeta lama itu belum memberi aba-aba, mereka semua hanya bersiap-siap menghadapi pemuda yang mendatangkan suasana menyeramkan itu. "Orang muda, di pihak siapakah engkau berdiri?" Tian Tok Lama memancing, tidak mau berpura-pura lagi karena maklum bahwa dia menghadapi orang luar biasa. "Tentu saja di pihakku sendiri, tolol." Wan Keng In menjawab. "Kalian membasmi Tian Liongpang bukan urusanku karena ketua Tian Liongpang berani menghina dan menolak pinanganku. Akan tetapi engkau telah berani menawan dan menghina tunanganku ini, benar-benar tak boleh dibiarkan begitu saja. Kalau Koksu tidak minta maaf kepada Nona Milana, aku akan membasmi dia dan semua kaki tangannya." "Manusia sombong." Betty Kong berseru marah sekali. Panglima ini adalah seorang yang tangguh, kasar dan setia kepada Koksu.
Sudah banyak dia melihat orang pandai namun orang-orang pandai tunduk dan takut kepada Koksu, maka kini melihat seorang pemuda bersikap demikian angkuh, dan melihat sikap Tian Tok Lama yang dianggapnya terlalu merendahkan kedudukan dan wibawa Koksu, dia menjadi marah sekali. Sambil membentak demikian, Bhe Tikong sudah menerjang maju, meloncat turun dari kudanya dan langsung menyerang pemuda itu dengan senjatanya yang dahsyat, yaitu sebuah tombak cagak yang bergagang pendek. Gerakan Panglima ini kuat sekali, dan bagaikan seekor burung Raja Wali dia menyambar dari atas, langsung tombaknya melakukan gerakan serangan beruntun sampai 3 kali ke arah kepala, leher, dan dada Wan Keng In. Plak plak plak. Bres! Enak saja Wan Keng In menyambut serangan-serangan itu. Tanpa menggeser kedua kakinya yang masih berdiri terpentang lebar, dengan sikap acuh tak acuh, dia tadi menggerakkan tangan kiri, menyampok ke arah tombak setiap kali ujung tombak itu menyambar. 3 kali dia menangkis dan yang terakhir kalinya disusul dengan dorongan yang membuat tubuh Panglima Bhe Tikong terbanting ke atas tanah dan bergulingan sampai beberapa meter jauhnya. Melihat ini, para jagoan Nepal dan para panglima terkejut dan sudah mencabut senjata masing-masing, bergerak hendak mengeroyok. Tahan! Tian Tok Lama mengangkat tangan ke atas sehingga pasukannya tidak berani maju, hanya menoleh dan memandang kepadanya penuh pertanyaan. Tian Tok Lama melangkah maju menghadapi Wan Keng In yang tersenyum mengejek. Orang muda, engkau siapakah, dan apakah kehendakmu? Berikan penjelasan sebelum kami terlanjur turun tangan yang akan mendatangkan penyesalan karena kami akan lebih suka menarikmu sebagai sahabat. Pada waktu ini, Koksu membutuhkan bantuan banyak orang pandai dan kalau engkau suka membantunya, Pinceng yakin bahwa kelak engkau akan memperoleh kemuliaan. Pendeta itu memang cerdik sekali. Biarpun dia tidak takut terhadap pemuda ini, akan tetapi kalau sampai terjadi bentrokan, tentu akan jatuh banyak korban di antara pembantu-pembantunya melihat pemuda itu secara lihai bukan main telah mengalahkan Bhe Tikong dalam segebrakan saja. Apalagi kalau diingat bahwa siapa tahu, muncul pula 2 orang kakek setan yang mengerikan itu. Maka, jauh lebih baik membujuk pemuda ini, karena kalau dia berhasil menarik pemuda lihai ini sebagai sekutu, tentu Koksu akan menjadi girang bukan main dan akan memujinya. Wan Keng In mengeluarkan suara mendengus marah. Kau kira aku ini orang macam apa yang membutuhkan anugerah Koksu? Kalau Koksu sendiri mau datang ke sini dan minta maaf kepada Nona Milana, kemudian mengundang aku, barulah aku akan pikir-pikir tentang kerjasama yang kau sebut-sebut itu. Dapat dibayangkan betapa marahnya Tian Tok Lama mendengar ucapan yang amat sombong itu. Namun, sebagai seorang yang sudah banyak pengalaman, dia dapat menduga bahwa pemuda dari Pulau Neraka ini adalah seorang anak manja yang sejak kecil memperoleh pendidikan kesaktian tinggi sehingga terlalu percaya kepada kepandaian sendiri, juga karena ada yang diandalkan. Maka dia bersikap sabar, bahkan tersenyum dan berkata, "Hahaha, tenaga seorang pandai memang amat mahal." Seorang pemimpin yang bijaksana tidak akan segan-segan merendahkan diri untuk mendapatkan bantuan orang pandai. Menteri Qiang Chuge pun baru mau mengabdi kepada Kaisar setelah Kaisar datang sendiri mengundangnya. Pantas saja kalau si Chu, orang muda gagah, mencontoh perbuatannya. Akan tetapi, sebelum terbukti cukup berharga untuk diundang sendiri oleh Koksu, harus lebih dulu diuji kepandaiannya. Pinceng adalah seorang pembantu Koksu yang sudah memperoleh kepercayaan, biarlah Pinceng memberanikan diri untuk menguji kepandaian si Chu, kalau si Chu suka memperkenalkan nama. Mendengar ucapan dan melihat sikap menghormat ini, Wan Keng In yang biasanya dimanja menjadi bangga sekali. Pendeta itu adalah tangan kanan Koksu negara, dan sudah menyamakannya dengan Qiang Chuge, tokoh manusia dewa dalam sejarah lama, cerita Hong Sin Pong, yang menjadi pujaan semua manusia karena kebijaksanaannya sehingga sekalian setan dan iblis di neraka pun tunduk kepadanya. Tian Tok Lama, aku Wan Keng In pun bukanlah seorang yang tidak tahu siapa yang pada waktu ini patut dibantu. Aku tadi membunuh orang-orangmu karena aku marah melihat kekasih dan tunanganku ditawan. Kalau engkau hendak mengujiku, silakan, akan tetapi jangan menyesal kalau engkau tewas dalam pertandingan ini. Benar-benar ucapan yang amat sombong, akan tetapi pada saat itu Wan Keng In sudah mencabut pedangnya yang membuat Tian Tok Lama terbelalak kaget dan ngeri. Pedang di tangan pemuda itu mengeluarkan sinar maut yang berkilat-kilat. Ai! Bukankah Lamokiam di tanganmu itu, si Chu? Wan Keng In memandang pedangnya dan mengangguk bangga. Wan Si Chu, Pinceng percaya bahwa Si Chu memiliki ilmu kepandaian yang tinggi.
Biarlah tidak perlu lagi Pinceng menguji dan marilah si Chu ikut bersama Pinceng pergi menghadap Koksu. Gentar juga pendeta ini melihat Lam Mo Kiam. Wan Keng-in masih melintangkan pedangnya di depan dada, alisnya berkerut, kemudian dia menjawab. Dengan 2 syarat. Katakanlah, Pinceng yakin Koksu akan dapat memenuhi syarat si Chu. Pertama, Nona Milana ini adalah kekasih dan tunanganku, tidak boleh diganggu dan bahkan harus disahkan menjadi istriku. Kedua, aku menjadi pembantu langsung dari Koksu Imkan Sengjin Bohong Jikun, dan hanya mau menjadi bawahan orang yang dapat mengalahkan kepandaianku. Diam-diam Tian Tok Lama tertawa dalam hatinya. Orang muda ini benar-benar sombong dan berkepala dingin. Akan tetapi dia tersenyum dan mengangguk-angguk. Koksu adalah seorang yang ahli dalam memilih pembantu, kalau sudah bertemu dengan Wan Sichu dan menyaksikan kelihayan Sichu, tentu akan suka memberikan kedudukan yang tinggi. Tentang nona ini. Tiba-tiba Tian Tok Lama tidak melanjutkan kata-katanya karena terkejut melihat betapa kuda yang ditunggangi Milana itu mendadak meloncat ke depan dan kabur. Kiranya ketika tadi Milana mendengar percakapan di antara mereka dan melihat perkembangan yang tidak menguntungkan baginya, darah ini menjadi makin cemas. Tadinya dia mengharap akan terjadi bentrokan antara pihak Tian Tok Lama dan Wan Keng-in sehingga dalam kekacauan itu dia mendapat kesempatan untuk meloloskan diri. Akan tetapi dengan kecewa dan mendongkol dia melihat perkembangan yang jauh berbeda. Kedua orang itu bahkan bersekutu, maka habislah harapannya untuk melihat mereka bertanding. Karena tidak melihat jalan lain, dan merasa ngeri membayangkan terjatuh ke tangan pemuda gila itu, dia lalu berusaha mengaburkan kudanya sambil mengerahkan tenaga sehingga belenggu kedua tangannya putus. Haha, tidak perlu khawatir, aku akan menangkapnya kembali. Hei, manisku, engkau hendak pergi kemana? Jangan tinggalkan aku, kekasih. Wan Keng-in berseru dan tubuhnya sudah meluncur ke depan cepat sekali. Milana maklum bahwa dia harus melawan mati-matian, maka dengan nekat dia lalu menggerakkan tangannya dan bekas tali yang tadi membelenggu tangannya, kini meluncur menjadi sinar hitam menyambut tubuh Wan Keng-in yang mengejarnya. Hahaha, engkau mau main-main denganku? Wan Keng-in tertawa, tangan kiri menyambut tali itu. Menangkap ujungnya dan terus disentakkan ke atas, tangan kanan dipukulkan ke depan ke arah tubuh belakang kuda yang membalap. Kuda yang ditunggangi Milana mengeluarkan suara meringkik keras dan roboh berkelojotan terkena pukulan jarak jauh yang dilakukan oleh Wan Keng-in, sedangkan tubuh darah itu terlempar ke atas ketika tali yang dipergunakan menyerang pemuda itu tadi tertangkap oleh Keng-in dan disentakkan ke atas. Pemuda itu benar-benar hebat sekali ilmu kepandaiannya dan kini dia sudah meloncat ke depan untuk menyambut tubuh Milana yang terlempar ke atas. Wan Keng-in terbelalak heran dan memandang ke atas. Dia merasa kecelik karena tubuh darah yang dinantikan itu sama sekali tidak kelihatan melayang turun, bahkan ketika ia menarik lagi tali yang dicengkeramnya, tali itu putus dan hampir menghantam mukanya sendiri. Dan dapat dibayangkan betapa heran dan marahnya ketika melihat bahwa kini Milana telah duduk di atas dahan pohon tinggi, berhadapan dengan seorang pemuda dan mereka asyik bercakap-cakap. Tian Tok Lama dan para panglima serta jagoan-jagoan Nepal sudah memburu ke bawah pohon, dan kini mereka itu mengurung pohon bahkan pasukan lalu dikerahkan untuk menjaga di sekeliling pohon agar gadis tawanan itu tidak sampai dapat meloloskan diri. Milana, manisku, turunlah engkau. Wan Keng-in berkata halus dan dia belum mengenal siapa adanya laki-laki muda yang bercakap-cakap dengan darah itu. Akan tetapi baik Milana maupun pemuda di atas pohon itu tidak mempedulikannya, tidak mempedulikan mereka yang mengurung pohon karena mereka berdua itu sedang saling berbantah. Melihat sikap mereka itu, mau tidak mau Wan Keng-in mendengarkan percakapan mereka dan ia merasa heran, dan marah bukan main. Pemuda yang berada di atas itu bukan lain adalah Gak Bun Beng. Seperti telah diceritakan di bagian depan, pemuda sakti ini meninggalkan markas pasukan istimewa pembantu para pemberontak di perbatasan utara, kemudian dia menuju ke kota raja. Tanpa disengaja, secara kebetulan sekali di dalam hutan itu dia melihat pasukan yang dipimpin Tian Tok Lama sedang diganggu oleh Wan Keng-in. Tentu saja Bun Beng menjadi terkejut sekali dan girang melihat musuh-musuh besarnya, terutama sekali Tian Tok Lama dan Betty Kong, dua orang di antara mereka yang dahulu mengeroyok dan membunuh gurunya, Xiao Lam Huisio tokoh Xiao Limpai. Akan tetapi ia tercengang melihat Wan Keng-in dan ia segera mengenal pemuda Pulau Neraka yang amat lihai itu.
Timbul kemarahannya karena ia teringat betapa dia pernah dikalahkan dan dihina oleh pemuda iblis itu, bahkan pedang Lamokiam telah dirampas oleh pemuda Pulau Neraka yang semenjak kecil sudah amat jahat itu. Akan tetapi, yang membuat dia terkejut sekali adalah ketika ia melihat Milana duduk di atas punggung kuda sebagai seorang tawanan. Bertemu dengan semua ini, Bun Beng bersikap hati-hati. Tentu saja dia harus menolong Milana, darah jelita yang telah melepas budi banyak sekali kepadanya. Akan tetapi, dia maklum bahwa menolong Milana dari tangan pasukan yang kuat dan dipimpin orang-orang pandai itu, apalagi di situ terdapat pemuda Pulau Neraka, bukanlah hal yang mudah. Karena inilah, dia bersabar dan bersembunyi sambil mengintai dan mendengarkan mereka. Mula-mula dia pun merasa heran ketika mendengar percakapan antara Wan Keng In dan Tian Tok Lama, bahkan seperti juga Milana, diam-diam dia mengharapkan kedua pihak ini akan bertanding sehingga dia mendapat banyak kesempatan untuk menolong dara itu. Akan tetapi betapa kecewanya ketika akhirnya pemuda Pulau Neraka itu dapat terbujuk dan bahkan bersekutu, maka terpaksa dia siap untuk menggunakan kekerasan menyelamatkan Milana. Pada saat itulah Milana merenggut tali belenggunya dan berusaha mengaburkan kuda. Melihat Milana dikejar Wan Keng In, kudanya dirobohkan dan dara itu sendiri terlempar ke atas, Bun Beng cepat melayang ke atas pohon besar dan menyambar lengan dara itu. Bagaikan dalam mimpi Milana melihat Bun Beng di depannya, di atas dahan pohon tinggi sehingga untuk beberapa lamanya dara ini hanya terbelalak memandang, kemudian perlahan-lahan kedua pipinya berubah merah sekali, jantungnya berdebar. Kau. Hanya demikian dia dapat mengeluarkan suara. Nona, syukur sekali secara kebetulan aku lewat di tempat ini. Serahkan mereka itu kepadaku, akan tetapi engkau harus cepat-cepat pergi dari tempat ini. Berbahaya sekali di sini. Milana menggeleng kepala keras-keras. Membiarkan engkau menghadapi mereka sendiri dan aku lari? Tidak. Aku akan membantumu melawan mereka. Jumlah mereka terlalu banyak dan kulihat orang-orang pandai di antara mereka. Harap engkau suka menurut, Nona. Sungguh berbahaya sekali kalau memaksa diri melawan. Gak tuako. Kau bilang berbahaya bagiku kalau melawan, habis engkau sendiri? Nona. Gak tuako, begini sombongkah engkau? Sejak dahulu? Bun Beng gelagapan ditegur seperti itu dan dia memandang dengan mata terbelalak lebar. Sombong. Aku. Apa kau tidak suka bersahabat denganku? Tentu saja, aku. Sudah mengenal sejak dahulu, mengapa engkau masih selalu sungkan dan menyebut aku Nona? Namaku Milana dan engkau tahu ini, bukan? Habis. Aku tidak mau kau sebut Nona. Nah, sebut namaku atau adik, atau... Sudah jangan mengenal aku lagi kalau kau begini angkuh. Nona. Adik Milana. Jangan main-main begini. Bun Beng menegur, terheran-heran mengapa dalam keadaan terancam seperti itu dara yang dahulu bersikap halus dan lemah lembut itu meributkan soal sebutan. Gak tuako, tidak girangkah engkau bertemu denganku? Bun Beng makin bingung dan memandang dengan alis berkerut. Celaka, pikirnya. Jangan-jangan dara ini keracunan, atau sudah bingungkah pikirannya? Dia mengangguk. Aku girang sekali, tuako tidak tahu engkau betapa girangku. Dan Kau tolonglah aku, tuako. Tiba-tiba Milana terisak menangis dan ketika dengan kaget Bun Beng menyentuh lengannya, dara itu memeluknya dan menangis terisak-isak, menyembunyikan muka di dadanya. Tentu saja Bun Beng menjadi bengong. Dia tidak tahu bahwa sesungguhnya Milana telah menderita guncangan batin yang cukup hebat, menderita tekanan batin yang ditahan-tahannya semenjak dia melihat Tian Liongpang terbasmi, pembantu-pembantu ibunya gugur dan dia sendiri menjadi tawanan. Dara itu tentu saja berduka sekali melihat perkumpulan ibunya hancur, melihat Tang Wai Siang, Lui Hong Sin Chiang Cikang dan yang lain-lain roboh dan tewas, dan kemudian dia sendiri menjadi tawanan, bahkan kemudian terjatuh ke tangan Wan Keng In pemuda yang mengerikan, sedangkan dia belum tahu apa yang telah terjadi dengan ibunya. Dalam keadaan hampir putus asa itu, secara tiba-tiba, secara tidak terduga-duga, di atas pohon, muncul Gak Bun Beng, orang yang selama ini dirindukannya. Inilah sebabnya mengapa dara itu bersikap demikian aneh, seperti orang mabok atau seperti orang yang berubah ingatannya dan kini dia menangis terseduh-seduh,
teringat akan semua kedukaannya dan hanya mengharapkan bantuan orang yang amat dipercayanya ini. Tentu saja Bun Beng salah sangka. Apakah Dara ini telah berubah menjadi seorang yang amat penakut dan menangis menghadapi ancaman bahaya? Jantungnya berdebar tidak karuan. Darah yang menangis di dadanya itu membuat dia merasa betapa dekatnya wajah jelita itu yang menempel di dadanya, terasa olehnya kehangatan air mata membasahi kulit dada dan tercium olehnya harum rambut Milana. Nona. Moi, adik. Hentikan tangismu. Jangan takut, aku akan melindungimu dari mereka itu, percayalah. Keparat, mampuslah engkau. Tiba-tiba seorang panglima meloncat ke atas dan menggerakkan goloknya membacok Bun Beng. Prak, bres. Tubuh panglima itu terlempar dan terbanting roboh ke atas tanah oleh tangkisan Bun Beng. Aku tidak takut. Ah, tuako. Kau tidak tahu. Mereka telah membasmi Tian Liongpang, Bibi Tang Wai Siang dan para paman. Mereka telah tewas. Terkejutlah Bun Beng. Dia sudah tahu bahwa para pemberontak yang dipimpin Koksu memusuhi Tian Liongpang, akan tetapi tidak disangkanya pasukan ini demikian mudah membasmi Tian Liongpang. Mana mungkin? Di mana ibumu? Dia tidak dapat percaya Tian Tok Lama dan kawan-kawannya itu dapat menandingi ketua Tian Liongpang yang demikian sakti. Ibu tidak ada, mungkin di kota raja. Kami melawan mati-matian, akan tetapi percuma, dan aku tertawan. Bun Beng mengangguk-angguk dan tiba-tiba dia melakukan gerakan menampar ke bawah. Des. Dahan di mana Bun Beng berjongkok itu tergetar hebat, akan tetapi tubuh Wan Keng In yang tadi meloncat dan memukul, juga terdorong kembali ke bawah ketika pukulannya tertangkis oleh Bun Beng. Diam-diam Bun Beng terkejut. Pemuda Pulau Neraka itu benar-benar hebat sekali kepandaiannya. Di lain pihak Wan Keng In yang belum mengenal Bun Beng karena di dalam pohon sudah mulai gelap, lebih kaget lagi melihat ada orang yang mampu menangkis pukulannya bahkan membuat tubuhnya seperti dibanting ke bawah dengan kekuatan dahsyat. Milana. Bun Beng berbisik, tidak bersikap sungkan lagi. Tidak banyak waktu sekarang. Mereka itu benar-benar lihai dan jumlah mereka banyak. Kalau kita berdua melawan, mungkin engkau akan tertangkap lagi atau terluka. Engkau harus lari lebih dulu. Tunggu setelah aku mengamuk di bawah, engkau melompat jauh dari tempat ini, melalui pohon-pohon dan menghilang dalam gelap. Bawa pedang ini. Tidak. Aku akan melawan, bertanding di sampingmu sampai mati. Bun Beng merasa lehernya seperti dicekik mendengar ini. Ah. Apa? Gak tuako, apa masih perlu kujelaskan lagi? Tidak cukupkah ketika dahulu aku membela dan melindungimu ketika kau terluka? Gemetar seluruh tubuh Bun Beng, tangannya menggigil ketika ia memegang tangan Milana. Tidak cukup. Duhai. Terlalu cukup, terlalu banyak. Bahkan itulah yang menyiksa hatiku. Milana. Betapa aku berani menyatakan kekurang ajaran ini? Akan tetapi, kata-katamu tadi. Milana, orang yang paling kumuliakan di dunia ini karena baik budimu, yang paling kucinta di dunia ini. Maafkan aku. Akan tetapi aku cinta padamu. Dan kau bilang ingin bertanding di sampingku sampai mati. Benarkah pendengaranku? Sing. Krek. Plak. Aduh. Tubuh seorang jagoan Nepal yang tadi menyerang dengan tombaknya, terpelanting, tombaknya patah dan kepalanya pecah oleh pukulan Bun Beng yang menangkis dan memukul tanpa mengalihkan pandang matanya dari wajah Milana. Sepasang mata itu basah air mata, akan tetapi bibir yang gemetar tersenyum. Gak tuako, mengapa baru sekarang kau menyatakan isi hatimu yang sejak dahulu tampak membayang dalam pandang matamu? Milana. Betapa aku berani. Kau. Seorang darah mulia, putri ketua Tian Liongpang, putri pendekar super sakti yang kumuliakan, malah cucu kaisar sendiri. Ya Tuhan, betapa beraniku menyatakan cinta. Kalau tidak mendengar ucapanmu tadi. Perasaan hatiku akan kusimpan sebagai rahasia sampai mati. Terima kasih, tuako. Sekarang aku tidak ragu-ragu lagi. Aku puas, aku bahagia. Apapun yang akan terjadi, biar orang sedunia menentangnya, aku akan selalu berbahagia di sampingmu, hidup atau mati. Marilah, tuako. Mari kita menerjang ke bawah, kita lolos dan selamat berdua atau mati bersama. Tidak.
1000 kali tidak. Setelah aku tahu bahwa harapan hidupku tidak sia-sia, setelah aku tahu bahwa engkau pun mencintaku, mana mungkin aku membiarkan engkau terancam bahaya? Tidak. Milana, dengarlah baik-baik. Lihat pedang ini. Ini adalah Hokmokiam yang sudah dapat kurampas kembali. Bawalah pedang ini, cari ibumu di kota raja dan serahkan pedang ini kepada ayahmu, pendekar super sakti. Dengan pedang ini engkau akan dapat melindungi dirimu. Aku akan hadapi mereka di bawah itu. Akan kuajar cacing-cacing busuk yang telah berani menghina dewi pujaan hatiku. Tidak, tuaku. Demi cinta kita, taatilah aku sekali ini saja, sayang. Aku tidak akan dapat memaafkan engkau, memaafkan aku sendiri atau siapa juga kalau sampai engkau ikut turun dan menderita celaka. Nah, aku terjun, siaplah meloncat dan lari. Sampai jumpa, sayang. Tanpa menanti jawaban, Bun Beng yang hampir bersorak saking gembira hatinya itu turun. Dia hanya mendengar suara Milana terisak, akan tetapi hatinya lega ketika dia mulai merobohkan beberapa orang pengawal dan memandang ke atas, pohon itu telah kosong dan bayangan Milana telah lenyap. Tian Tok Lama pendeta palsu. Dia membentak ketika melihat kakek itu membuat gerakan hendak melakukan pengejaran kepada Milana. Sebuah pukulan kilat yang dilakukan dengan pengerahan tenaga sinkang mengejutkan pendeta itu, apalagi ketika dia mengelak sambil menangkis, tetap saja hawa pukulan dari tangan Bun Beng membuatnya terpelanting. Wan Keng In, tikus pulau neraka, hendak kemana engkau? Bun Beng sudah meloncat ke depan, menerjang Wan Keng In yang kelihatan ragu-ragu dan agaknya mencari-cari Milana yang lenyap. Diterjang secara hebat oleh Bun Beng, Wan Keng In terpaksa melayaninya. Dengan penasaran dan marah Keng In mengerahkan tenaganya, menyambut pukulan Bun Beng ke arah dadanya itu dengan dorongan telapak tangannya pula. Des! Kalau tadi mereka saling mengadu lengan di atas pohon, kini mereka mengadu kedua telapak tangan yang saling bertumbukan. Akibatnya, tubuh Wan Keng In terlempar ke belakang sampai 5 meter lebih. Makin pucat wajah Wan Keng In dan biarpun dia tidak terluka, namun dia terkejut setengah mati dan barulah kini sepasang matanya memandang dengan sinar berkilat-kilat ke arah Bun Beng. Betapa hatinya tidak terkejut. Di dalam dunia ini, kiranya hanya ada 2 orang, gurunya sendiri dan paman gurunya, 2 kakek setan pulau neraka, yang dapat membuatnya terlempar seperti itu. Pekik melengking yang menyeramkan keluar dari dada pemuda pulau neraka itu ketika dia meloncat ke depan lalu membentak. Jahanam! Siapa engkau? Plak-plak des-des. 4 orang anggota pasukan terpelanting ke kanan-kiri dan tak dapat bangkit kembali terkena hantaman kaki tangan Bun Beng yang merasa betapa tubuhnya ringan dan enak sekali, seringan dan seenak hatinya yang gembira bukan main. Pemuda ini mengerling ke kanan-kiri, tertawa ketika melihat para pengawal tidak berani maju dan hanya mengurung dari jarak jauh. Dengan tenang dia lalu membalikkan tubuhnya menghadapi Wan Keng In, tersenyum mengejek dan memandang dengan sinar mata berseri. Dunia seolah-olah berubah bagi hati Bun Beng dan biarpun dia berhadapan dengan musuh-musuh yang berbahaya, dia tetap gembira. Tidak ada kemarahan, tidak ada kebencian, tidak ada kekhawatiran dan semua orang kelihatan menggembirakan. Agaknya wajahnya yang berseri itu membuat semua orang terheran-heran dan curiga, sedangkan Wan Keng In mulai mengingat-ingat siapa gerangan pemuda tampan berseri-seri yang wajahnya tertimpa cahaya obor yang dinyalakan oleh beberapa orang pengawal. Dia merasa seperti mengenal wajah itu, akan tetapi dia lupa lagi di mana dan kapan. Selain kebahagiaan karena cinta kasihnya terbalas oleh Milana, hal yang sama sekali tidak pernah disangka-sangkanya, atau diharapkannya itu membuat hatinya riang gembira, juga Bun Beng sengaja hendak memancing perhatian mereka agar Milana mendapat kesempatan untuk melarikan diri jauh-jauh. Kalau Milana sudah selamat, dan pedang Hokmokiam sudah dapat dibawa pergi darah itu untuk diberikan kepada yang berhak, yaitu ayah darah itu, pendekar super sakti, tidak ada apa-apa lagi di dunia ini yang menyusahkan hatinya. Dia sendiri akan menghadapi bahaya apapun juga dengan hati ringan. Wan Keng In, engkau bocah setan ini makin jahat dan tersesat saja. Sekali ini aku tidak akan membiarkan kau terlepas sebelum memberi hajaran kepadamu. Dan Tian Tok Lama agaknya masih melanjutkan kejahatan-kejahatannya. Sudah lama aku menanti kesempatan ini, untuk bertemu denganmu dan membalas kematian Suhu Xiao Lam Huesio. Ucapan Bun Beng itu agaknya menyadarkan 2 orang ini dan teringatlah mereka kini.
Disebutnya nama Xiao Lam Huixiao sebagai guru mengingatkan Tian Tok Lama akan murid kakek tokoh Xiao Wimpai itu, Gak Bun Beng yang pernah dan sempat dilihatnya pula ketika pemuda itu membantu Pulau Es pada waktu pasukan pemerintah membasmi pulau itu. Adapun Wan Keng In sekarang teringat akan pemuda yang telah menemukan sepasang pedang iblis. Pemuda bernama Gak Bun Beng yang tadinya dia pandang rendah akan tetapi yang sekarang mampu membuatnya terlempar sampai 5 meter. Manusia Shiga keparat? Wan Keng In memaki. Gak Bun Beng, engkau anak haram dari setan botak gak lihat yang kurang ajar itu. Wut. Pelak. Untuk kedua kalinya dalam waktu yang singkat itu tubuh Tian Tok Lama terpelanting ketika dia tergopoh-gopoh menangkis pukulan Bun Beng yang marah sekali mendengar makian dan penghinaan itu. Akan tetapi dia tidak dapat mendesak musuh besarnya itu karena Wan Keng In sudah menyerangnya dengan pukulan-pukulan maut. Pukulan pemuda Pulau Neraka ini dilakukan dengan jari-jari tangan terbuka seperti cakar harimau, akan tetapi dari setiap ujung jari keluar hawa pukulan beracun yang amat dahsyat. Bun Beng maklum akan kelihayan Keng In, maka dia sudah cepat mencelat ke kiri menghindarkan serangan sambil menerima tusukan tombak dan golok dari 2 orang Nepal, membetot 2 buah senjata itu sambil menendang. 2 orang Nepal itu mengadu dan tubuh mereka terjengkang. 2 orang pengawal yang menerjang maju, roboh oleh tombak dan golok yang dirampas Bun Beng dan disambitkan menyambut terjangan mereka. Terjadilah pertandingan yang amat hebat. Bun Beng mengamuk seperti seekor burung Garuda, dikeroyok oleh puluhan orang anak buah pasukan. Tentu saja mereka itu merupakan lawan lunak bagi pemuda sakti ini dan dalam waktu beberapa menit saja sudah ada belasan orang tentara pengawal roboh termasuk beberapa orang Nepal dan Panglima. Melihat sepak terjang Bun Beng yang demikian hebat, Tian Tok Lama dan Wan Keng In menjadi penasaran sekali. Pendeta lama itu mengeluarkan senjatanya, sebatang golok melengkung yang mengeluarkan sinar hijau, sedangkan Wan Keng In sudah mencabut Lamokiam. Mereka ini, dibantu oleh Be Tikong dan sisa para panglima serta jagoan Nepal lain, mengurung Bun Beng. Adapun anak buah pasukan yang juga membentuk pengepungan ketat di sebelah luar, siap pula dengan senjata di tangan sedangkan di 4 penjuru, 8 orang memegang obor untuk menerangi tempat yang mulai terselimut malam gelap. Kokoko he. Perut gendut Tian Tok Lama mengeluarkan suara berkokok, kemudian disusul bentakannya dia menyerang maju, tangan kiri memukul, tangan kanan menggerakkan goloknya dengan cepat dan kuat sekali. Sing. Shet shet shet. Sinar hijau menyambar-nyambar dan bergulung-gulung ke arah tubuh Bun Beng yang tidak berani memandang rendah. Cepat dia menggerakkan tubuhnya mencelat ke kanan kiri dan belakang. Betapapun cepat serangan Tian Tok Lama, gerakan Bun Beng lebih cepat lagi sehingga gulungan sinar golok berwarna kehijauan itu tak pernah dapat mendekati sasaran. Hiat. Sing. Cing cing. Hem. Bun Beng mengeluarkan suara kaget dan cepat dia melempar tubuhnya ke belakang dengan kecepatan kilat ketika dia melihat sinar kilat menyambar ganas dengan kecepatan seperti halilintar dan sinar itu mengandung hawa menyeramkan sekali sehingga dia sendiri merasa ngeri, tengkuknya terasa dingin. Melihat berkelebatnya sinar kilat yang menyilaukan mata, tahulah dia bahwa Wan Keng In telah turun tangan menyerangnya dengan menggunakan pedang Lamokiam. Maka dia tidak berani berlaku lambat, begitu melempar tubuh ke belakang, dia berjungkir balik dan melanjutkan dengan meloncat jauh ke kanan. Shoot! Sing! Bun Beng menelan ludah. Bukan main hebatnya Lamokiam. Biarpun dia sudah bergerak cepat sekali, masih saja dia tadi nyaris tergores punggungnya. Namun dia tidak sempat memikirkan hal itu karena begitu dia terhindar dari bahaya serangan Keng In, serentak 2 orang panglima dan 2 jagoan Nepal telah menyerangnya dengan berbareng. 2 orang Nepal yang bersorban itu menyerangnya dengan senjata mereka yang membuat mereka ditakuti, yaitu pisau belati yang kecil namun amat runcing dan tajam, 2 buah banyaknya dipegang setengah bersembunyi di balik lengan kanan kiri. Serangan dari depan oleh 2 orang Nepal itu amat cepat, gerakan mereka aneh dan kecepatan mereka menjadi hebat karena lengan mereka panjang. Dalam sedetik itu, 2 orang ini menyerang secara berbareng dan 4 buah pisau belati menyambar ke arah leher, ulu hati, perut dan lambung. Dalam setengah detik berikutnya, menyambar pula sebatang golok besar di tangan seorang panglima brewok, berlomba cepat dengan tombak gagang pendek di tangan Be Tikong yang menghujani ke arah punggung Bun Beng. Hei! Bun Beng berseru keras sekali, tubuhnya membuat gerakan berpusing,
Demikian cepatnya sehingga sukar diikuti pandang mata oleh lawan, akan tetapi tahu-tahu jari-jari tangannya secara berturut-turut telah mengetuk terlepas sambungan siku kedua tangan orang Nepal. Merampas golok besar dan menangkis tombak gagang pendek Betty Kong dengan golok itu setelah merobohkan pemilik golok dengan tendangan. Trang! Betty Kong berseru kaget dan cepat menarik kembali tombaknya, memutar senjatanya untuk melindungi tubuh. 2 kali dia berhasil menangkis dan harus bergulingan dan jatuh bangun, terus dikejar sinar golok rampasan Bun Beng yang mengenal Panglima ini sebagai musuh besarnya dan yang mendesak untuk membunuhnya. Sing! Sinar kilat pedang Lamokiam yang sudah menyambar lagi menyelamatkan nyawa Betty Kong. Cring! Bun Beng yang tadinya mendesak Betty Kong, terkejut melihat sinar kilat, terpaksa membuang diri sambil menangkis dengan golok rampasan, akan tetapi sekali bertemu dengan Lamokiam, golok besar itu patah menjadi 2 potong. Terang-terang. Kembali Bun Beng yang baru meloncat bangun itu menangkis dengan golok buntungnya, menangkis serangan golok Tian Tok Lama yang sudah membantu Kang In mengeroyoknya pula. Biar hanya mempergunakan golok buntung, namun tangkisan ini membuat Tian Tok Lama terhuyung. Bun Beng menyambitkan golok buntungnya kepada Wan Kang In ketika melihat pemuda itu sudah menerjang lagi. Biarpun hanya disambitkan, namun golok buntung itu meluncur dengan kekuatan dahsyat sehingga Kang In tidak berani bersikap sembrono dan cepat menggerakkan Lamokiam untuk menangkis. Golok buntung itu runtuh dan patah-patah. Akan tetapi, ketika Kang In menangkis sambitan golok buntung, kesempatan ini dipergunakan oleh Bun Beng untuk menerjang ke kiri, merobohkan 4 orang panglima dan orang Nepal, dan merampas sebatang tombak lagi. Gerakannya kuat dan cepat sekali sehingga ketika Wan Kang In dan Tian Tok Lama menyerangnya lagi, dia sudah dapat menghadapi mereka dengan tombak di tangan. Namun, dengan adanya Kang In yang bersenjata Lamokiam, Bun Beng benar-benar kewalahan. Sekali bertemu, tombak rampasannya patah-patah lagi dan hampir saja dia termakan sinar pedang Lamokiam yang amat ampuh. Untung baginya bahwa jumlah pengeroyok amat banyak sehingga dia dapat menerjang dan menyelinap di antara para pengeroyok. Hal ini membuat Kang In merasa agak sukar untuk menekannya, dan pemuda Pulau Neraka itu dibantu oleh Tian Tok Lama selalu mengejar-ngejar Bun Beng yang mengamuk di antara para panglima, orang Nepal, dan pasukan pengawal. Bersambung ke bab 49. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.